Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil pekerjaan atau profesi dan peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Adapun capaian pembelajaran dari elemen ini adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan profesi akuntansi lulusan SMK untuk mendapatkan gambaran pekerjaan pada level 2 KKNI Teknisi Akuntansi Junior serta meningkat menjadi level 4 KKNI Teknisi Akuntansi Muda sehingga terinspirasi untuk mempelajari dengan tekun dan menumbuhkan rasa ingin tahu untuk mengikuti pembelajaran, menerapkan etika profesi akuntansi dengan baik agar mendapatkan kepercayaan diri atasan maupun kepuasan pengguna, sehingga menginspirasi dalam terbangunnya rencana atau passion, rencana pengembangan diri dan kebanggaan terhadap profesi akuntansi, serta mampu membaca peluang pasar dan usaha serta melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang nyata. Peta konsep dalam mempelajari profil pekerjaan atau profesi dan peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga terdiri dari dua materi, yaitu profesi akuntansi dan peluang kerja lulusan akuntansi. Untuk profesi akuntansi terdiri dari menjelaskan jenis-jenis profesi akuntansi, yang kedua menjelaskan pentingnya etika profesi dalam akuntansi, dan yang ketiga mengidentifikasi profesi dalam akuntansi. Sedangkan untuk peluang kerja lulusan akuntansi terdiri dari mencari atau search peluang kerja lulusan akuntansi, menjelaskan beberapa syarat peluang kerja lulusan akuntansi, dan yang ketiga persiapan sebelum melamar pekerjaan. Jenis-jenis profesi akuntansi. Lulusan SMK Sekolah Menengah Kejuruan dengan jurusan akuntansi memiliki peluang untuk memasuki berbagai jenis profesi di bidang akuntansi. Berikut adalah beberapa profesi yang bisa dijalani oleh lulusan SMK akuntansi. Yang pertama, akuntan staf atau staf akuntansi. Bekerja di bagian akuntansi perusahaan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan sehari-hari. Kedua, pembukuan, menyusun dan memelihara buku besar perusahaan serta mencatat transaksi keuangan secara akurat. Yang ketiga adalah staf keuangan, membantu dalam pengelolaan dan analisis laporan keuangan serta anggaran. Jenis-jenis profesi akuntansi yang selanjutnya adalah staf pajak, membantu dalam pengisian dan pengelolaan dokumen perpajakan untuk individu atau perusahaan. Kemudian ada pengusaha, keunggulan lulusan SMK akuntansi apabila berwira swasta mengerti cara membukukan keuangan yang baik akan menjadi peluang yang sangat besar untuk lulusan akuntansi. Kemudian karyawan bank, bekerja di lembaga keuangan dalam posisi yang berkaitan dengan pelayanan nasabah dan administrasi keuangan. Karyawan bank yang selanjutnya disebut sebagai teller adalah seorang petugas bank yang bertanggung jawab untuk melayani nasabah dalam transaksi keuangan sehari-hari. Kemudian customer service adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada kasir. Kasir adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola transaksi keuangan di toko atau tempat usaha. Etika profesi dalam akuntansi ada beberapa yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah kepercayaan publik, kedua integritas laporan keuangan, yang ketiga tanggung jawab sosial, dan yang keempat kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya pengambilan keputusan yang baik, dan yang terakhir pengembangan karir. Peluang kerja lulusan akuntansi SMK. Bagi kalian, pilihan bersekolah di SMK adalah pilihan yang tepat karena apabila ingin melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, masih terbuka luas untuk mengasah kemampuan dan kecakapan yang lebih tinggi untuk mendapatkan KKNI level 4 Teknisi Akuntansi Muda. Untuk meningkatkan level KKNI 2, SMK menjadi level yang lebih tinggi, level 3 setar D1, level 4 setara D2, dan level 5 setara D3. Selama menempuh pendidikan di SMK dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi peminatan dan peningkatan kompetensi lintas minat melalui program pendidikan dan pelatihan provinsi pada Lembaga Pelatihan Kerja LKP
Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP membuka kelas industri bekerja sama dengan asosiasi profesi atau perguruan tinggi yang memiliki program studi atau kompetensi keahlian sejenis dan kompetensi lainnya. Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan adalah yang pertama, menguasai tentang produk dan mengetahui secara mendalam. Kasir di toko harus paham barang-barang yang dijual. Teller di bank tahu produk-produk bank. Customer service seluler, staf pajak paham tentang peraturan pajak. Yang kedua, memiliki kemampuan hitung atau matematika yang kuat. Yang ketiga, memiliki kemampuan pengetahuan akuntansi dan pembukuan. Yang keempat, memiliki sertifikat kompetensi teknis privat pajak apabila bekerja di bidang perpajakan. Persyaratan selanjutnya adalah mahir menggunakan MS Word dan MS Excel, mewakili pengetahuan aplikasi keuangan, mampu berbahasa Inggris, jujur, teliti, cekatan, dan disiplin. Persiapan sebelum melamar pekerjaan. Ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan ketika akan melamar sebuah pekerjaan adalah yang pertama, niat dan semangat yang kuat. Kedua, membuat personal branding. Ketiga, menentukan tujuan dan strategi. Keempat, mencari tahu tentang perusahaan yang akan Anda lamar. Kemudian, memiliki pengalaman dan keterampilan yang relevan. Ikuti kelas atau pelatihan yang relevan. Persiapkan dokumen yang dibutuhkan dan persiapkan diri saat menjelang tes dan wawancara. Berikut ini adalah contoh studi kasus project based learning untuk menganalisis peluang kerja lulusan akuntansi SMK. Di sini ditampilkan ada lowongan pekerjaan dari PT Rita Ritalindo yang beralamat di Jalan Raya Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang diperoleh melalui www.andreasmandiri.com. PT Rita Ritalindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang grosir dan eceran. Saat ini, Rita Pasaraya Wonosobo sedang membuka lowongan kerja untuk posisi kasir, di mana kasir ini berhubungan dengan lulusan akuntansi. Kualifikasinya adalah pria atau wanita, belum menikah, usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Berarti kita sudah memenuhi persyaratan ya, karena lulusan akuntansi SMK. TB, tinggi badan pria 165, tinggi badan wanita 155, sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik, komunikatif, motivasi kerja yang baik. Sedangkan persyaratan berupa berkas, yaitu ada surat lamaran dan CV, ijazah terakhir, fotokopi EKTP, pas foto 3x4 dan 4x6, surat keterangan sehat dari dokter atau klinik, dan SKCK. Cara melamar di sini juga sudah disebutkan, yaitu berkas lamaran dikirim langsung atau via pos. Persiapan sebelum melamar pekerjaan tadi sudah dijelaskan ya, persiapannya ada beberapa persiapan. Setelah itu, persiapan sebelum melamar pekerjaan, langkah ketiga adalah berkas lamaran dikirim langsung atau via pos. Terima kasih. Pembelajaran lebih lanjut akan kita terapkan di kelas menggunakan project based learning, di mana anak-anak atau peserta didik akan dipandu melakukan identifikasi peluang kerja lulusan akuntansi, kemudian identifikasi persyaratan peluang kerja akuntansi, dan persiapan sebelum melamar pekerjaan. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.